dulu. Oke, ini kan sama tadi ya. Ini adalah 1,3 di sekunder butil siklobutan. Saya putar sebanyak 180 derajat, maka kembali seperti ini. Ternyata kalau kita cerminkan itu tidak identik. Tidak identik. Inilah yang disebut dengan senyawa disimetri karena dia optis aktif. Aktif. Ya. Jadi ada senyawa yang memiliki unsur tetapi dia optis aktif. Nah, tapi kalau seperti ini, kalau seperti ini kan kalau tadi ini kan trans, kalau ini kan cis, ya. Jadi cis 1,3 sekunder butil siklobutana. Ya. Ini cis kan? Sama-sama ke atas. Kalau tadi ada ke atas, ada ke bawah kan? Bisa dibedakan itu? Ini. Iya, Prof. Nah, ini trans, ini cis. Nah, ternyata kalau ini persis identik. Kalau dia kalau dia apalagi namanya, kalau dia cis, ya itu identik kalau dicerminkan, kalau diputar 180 derajat. Oke, itu namanya sumbu simetris sederhana. Kemudian ada yang disebut dengan sumbu simetris bolak-balik. Sumbu simetris bolak-balik adalah apabila suatu struktur melalui sumbu tersebut sebesar 2 pi per n. Kemudian kita cerminkan pada sumbu tersebut, maka akan dihasilkan struktur yang identik. Nah, itu seperti ini. 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 Jadi ini sekunder butil semua. Ya, ada semua. Sekunder butil. Kita putar 180 derajat. Kemudian kita cerminkan, itu persis identik. Persis identik yang di atas. Ya. Kalau identik bayang cerminnya berarti tidak optis aktif. Iya. Nah, itulah yang menyebabkan keoptis aktifan suatu senyawa. Jadi kalau saya tanya suatu senyawa optis aktif, kita bisa tinjau dari salah satu dari dua aspek. Aspek apa itu dengan aspek apa? Aspek kiralitas dan unsur-unsur simetris. Baik. Good. Oke. Kemudian ada senyawa yang memiliki C kiral tetapi tidak optis aktif. Itu yang disebut dengan senyawa apa? Unsur-unsur simetri. Enggak. Yang memiliki senyawa meso. Senyawa meso. Kemudian ada senyawa yang memiliki unsur simetri tetapi dia optis aktif. Itu namanya senyawa disimetris. Baik, good. Kalau begitu Anda sudah oke. Nah, sekarang kita lihat konformasi. Apa itu konformasi? Konformasi itu adalah cara penyusunan gugus satu molekul di dalam ruangan yang berbeda yang disebabkan oleh pemutaran pada ikatan sigma karbokation. Jadi konformasi itu bukan suatu isomer. Harus digarisbawahi itu bahwa konformasi bukan isomer. Cuma penyusunannya di dalam suatu ruangan. Ya. Jadi macam-macam rumus molekul yang pernah Anda lihat, yaitu rumus dimensional, itu ada kalau dia tebal begini artinya dia mendekati kita. Kalau dia putus-putus begini dia menjauhi kita. Ya, kalau begini sejajar dengan kita. Kalau dia tidak putus-putus, tidak juga tebal. Kemudian ada bola dan pasak. Nah, bola dan pasak seperti ini. Ini seperti kuda-kuda ini. Ya.
Nah, kemudian ada lagi yang disebut proyeksi Newman. Proyeksi Newman. Ini yang proyeksi Newman. Ya. Senyawa apa ini? Ini nih. Senyawa apa ini kalau begini? Ini kan alkohol ya. Alkohol. Ada 2 OH-nya, ada 1 Cl. Jadi di atom C keberapa itu? Atom C ketiga. Oke. Itu proyeksi Fischer, proyeksi Newman. Kalau ini proyeksi apa namanya? Fischer ya. Ini saya kira sudah kita pelajari. Nah, sebelum itu kita mau konformasi Newman seperti ini. Nah, konformasi Newman itu mulai dari sini. Coba kita. Ini namanya fully eclipse. Ya. Kenapa dikatakan fully eclipse? Ini kan sejajar ini. Semua gugus sejajar. Ya. Sejajar dan persis BR berimpit, CH3 juga berimpit, ya. Kemudian ini Gauss namanya ya. Ini ada di pesenden ini. Kita putar 60 derajat. Yang mana diputar? Jangan diputar semua, kalau diputar yang di belakang saja. Jadi yang di depan tetap saja terus, yang di belakang itu kita putar. Kita putar 100 berapa itu? 60 derajat. Berarti dia ke sini kan? Ya. Iya, Prof. Ya. Berarti CH3-nya ke sini. Inilah namanya bentuk Gauss. Kemudian yang ketiga, kita putar lagi 60 derajat. Sudah berapa derajat itu? Sudah 120 kan? Iya, Prof. 120. Berarti BR dengan BR tidak lagi berimpit, tetapi CH3 yang berimpit. CH3H dan seterusnya. Itu ya eclipse, tapi tidak full. Kenapa tidak full? Karena tidak persis sama dengan BR-nya. Kemudian diputar lagi 60. Ya. Berarti di sini sudah BR dan BR berjauhan. Sudah berjauhan. Itu namanya starjet. Ya. Nah, kemudian kita putar lagi 60 derajat. Bentuk eclipse lagi. Ya. Kemudian berikutnya bentuk Gauss. Dan akhirnya kita berapa derajat di putaran sampai sini? Full eclipse kembali. 360 derajat. Oke. Mana yang paling stabil di antara bentuk konformasi ini? Mana yang paling stabil di antara ini? Starjet ya. Ini yang paling stabil. Baru disusul Gauss kan? Iya, Gauss. Ini dengan ini sama kan? Ya. Iya. Sama ini kan? Sama, kalau dekat juga BR. Jadi antara 2 dan 6 itu sama ya. 2 dan sedangkan yang berikutnya, stabil yang berikutnya setelah ini kan? Ini eclipse tapi tidak full. Kemudian 17 yang paling tidak stabil. Jadi yang paling dia sukai ini kan, konformasi ini yang paling dia sukai karena stager. Jadi kalau kita lihat ini anunya. Jadi perputaran 60 dan 300 sama, 120 dengan 250 sama, kemudian 0 dengan 360 sama kestabilannya. Yang paling stabil ini. Apa tadi itu namanya?
Apa yang paling stabil tadi? Stagnant. Stager. Stagnant. Ya, stager. Yang paling tidak stabil namanya apa? Full Fully eclipse. Fully eclipse. 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 Ya, oke. Jadi ini adalah bentuk. Jadi Anda bisa nanti mencari misalnya mana yang paling untuk misalnya senyawa normal heksana misalnya. Oke. Itu dari aspek konformasi Plexi Newman. Yang berikut adalah sikloheksana. Ini bentuk-bentuk ya, bentuk-bentuk untuk sikloheksana. Konformasinya ya, ini konformasi. Jadi ada planar, ada namanya half chair atau setengah kursi, ada bentuk perahu, ada bentuk twist, ada bentuk chair. Di antara ini yang paling stabil mana? Chair. Chair paling stabil kan? Ya, betul. Ini yang paling stabil. Baru Planar, Prof. planar paling tidak stabil. Perahu, Prof. Planar yang paling tidak stabil ini. Perahu. Ya, ini yang paling, yang berikutnya kemudian perahu, kemudian ini dan ini yang paling tidak stabil. Jadi kursi, twist, perahu, setengah kursi dan planar. Ya. Jadi itu urutannya. Oke. Jadi struktur chair yang paling stabil karena dia memiliki sudut-sudut tetrahedral. Ya. Nah, kemudian ini dari ini nanti sebenarnya itu selalu kejadian seperti begini. Jadi ini kalau sebentar-sebentar membentuk begini. Kalau ini membentuk begini namanya melakukan flip over. Ya. Flip over. 1/3 flip over tapi melalui bentuk perahu. Ya. Oke. Nah, coba ini susah karena kita tidak langsung ya. Kalau langsung bisa nanti kita bisa latihan. Senyawa apa namanya? 1 cis 14 dimetil sikloheksana. Nah, kalau kita buat dalam bentuk kursi, maka ini bisa CH3-nya ini harus kita usahakan dia berada di ekuatorial, bentuk ekuatorial, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada yang ekuatorial, ada yang aksial, ya. Jadi kalau kita lihat di sini CH3 ini memiliki energi tinggi ini dibanding dengan ini. Kenapa itu kira-kira? Ada interaksinya, Prof. Ya, ini ada interaksi satu antara 1,3, ya, ada interaksi dengan hidrogen di sini 1,3 namanya interaksi 1,3. Kemudian ada interaksi interaksi kebutan dengan ini. Jadi dia tabrak-tabrak nanti dengan ini flipernya nih. Jadi ini dengan ini bertabrakan. Namanya interaksi 1,3 dan interaksi kebutan. Jadi ada 3 interaksinya di sini. Ya, ada 4 dengan hidrogen aksial dan ini
bertabrakan dengan berinteraksi dengan ini. Itulah yang menyebabkan energinya intap, dan itu mau tidak mau harus seperti ini. Kecuali kalau trans itu paling stabil nanti itu kalau ada ekotorial di sini. Kalau trans karena pasti ada ekotorial. Tapi kalau cis nggak bisa karena pasti. Nah, yang paling tidak stabil kalau ini juga aksial, ya. Nah, kalau kita lihat ini persis sama kan? Senyawa ini sama kan? Iya, Prof. Iya, Prof. Ya, sama-sama ada aksialnya. Jadi kita lihat sama-sama tidak stabil karena ada interaksi. Ya, namanya interaksi 1,3. Ya. Oke. Bagaimana kalau trans 1,4 dimetil sikloheksana? Nah, kalau trans itu tentu ini stabil daripada ini. Ya kan? Kenapa itu kira-kira? Kenapa kira-kira ini lebih stabil daripada ini? Tadi sudah tahu yang di atas tadi bahwa sama. Kenapa sama? Karena persis sama. Ada satu ekuatorial, ada satu aksial. Kalau ini kita lihat keduanya ekuatorial. Ini keduanya aksial. Di mana yang lebih stabil di situ? Yang ekuatorial, Prof. Ekuatorial yang paling Stabil. stabil. Jadi ini stabil karena dia bentuknya ekuatorial. Kalau ini aksial, maka dia ada interaksi 1,3 dan sekebutan. Oke. Jadi kita itu selalu berusaha agar supaya apalagi namanya itu substituen yang besar itu selalu tidak berada di ekuatorial atau dalam bentuk ekuatorial, tapi jangan dirubah-rubah. Kalau dia di atas jangan dibawa ke bawah. Kalau dia di bawah jangan bawa ke atas. Jadi tidak dirubah-rubah itu bentuknya, tetap dia di atas, tapi dia hanya bisa dibuat dalam bentuk ekuatorial atau aksial. Oke. Oke, ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Saya Prof, Ya, silakan. bisa minta tolong digas naik dulu Prof, yang tadi yang di aksial penjelasannya. Yang ini. Di Yang atas, ini. lagi Prof. Ini Prof, ya. Ya. Kan di sini Prof, kedudukan ekuatorial menjadi aksial dan aksial menjadi ekuatorial. Ya. Untuk apa itu Prof? Kenapa harus diubah menjadi begitu? Itu kan molekul itu tidak pernah diam, selalu bergerak. Dia selalu mencari bagaimana stabil, sama tuh di kita. Coba kalau kamu tidur baru ada panas, pasti bergerak terus kan? Bagaimana supaya stabil tuh? Ya, iya, molekul juga begitu. Ya, Dai. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Prof. Ya. Prof, saya tahu
Prof, bisa kayak foto kayak gitu ada Prof, editor jurnal tak ternyata masa dipakai ya gitu Prof. Editor jurnal. Halo? Iya, nah saya ada Jurnal anu yang ada yang kita sama kita. VLK. Ada sama kita. Oh, kita masing-masing. Ada sama di situ. Oke, Iya, Prof. iya. Saya lupa ya. Iya, iya. Ini SKS aja Prof. Iya, iya. Sebentar saya Iya, iya. Iya, iya, saya di rumah, masih di rumah. ya, kita apa nih Prof ya? Iya. Saya rekap sedikit baru saya. Iya. Oke, ada nih Prof, saya dapat. Iya. Ini Prof. Ya, jadi ini kan kita mau menunjukkan bahwa molekul seperti ini mencari kestabilan. Nah, mungkin bentuknya begini kan? Ya. Kalau bentuknya begini dia tidak stabil. Nah, dia membentuk kursi seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini, maka dia selalu berusaha bagaimana supaya ini, karena dia merasa ini banyak interaksi. Apakah kalau dia melakukan flip over, ya ternyata juga tidak, karena kembali lagi di sini. Jadi dia berganti-gantian gitu. Oke? Ya, Prof. Ya. Jadi semua benda di dunia ini selalu berusaha untuk mencari keadaan yang paling stabil. Ya. Bagaimana caranya supaya stabil? Agar supaya stabil kita benda itu, usahakan supaya energinya kurang energinya keluar, ya kan? Makanya air selalu mencari tempat yang rendah, gitu kan? Dan di situ letak kestabilannya. Jadi kalau ada orang misalnya yang memang kebiasaannya itu tidak sesuai dengan norma adat, nah itu perlu itu kan dia bilang stabil, dia cari kestabilan di depan orang, itu juga salah, ya. Jadi kalau mau mencari kestabilan, pergi ke hutan, misalnya mau duduk baru kakinya harus lurus ke depan, tidak bersila. Kan stabil itu kalau tidak bersila. Mau nggak di depan orang kamu, nanti langsung dipukul kamu sama orang. Iya, Bro. Nah, jadi mencari kestabilan bukan berarti bahwa semena-mena apa itu sewenang-wenang, harus ada aturannya, ada anunya atau ada adatnya. Oke. Agama juga sudah mengatur. Oke? Paham? Prof. Ya, Prof. Oke. Ada lagi? Tidak ada lagi? Nah, ini sebenarnya sudah mau, ya, tapi kita akan pulang nanti lagi. Oke. Nah, yang berikut adalah dekalin. Ini dekalin namanya. Kenapa dekalin? Karena ini nomor atom, apa jumlah atom C-nya berapa? 10 kan? Ya, Prof. 10. Nah, bentuk kursinya itu bisa begini. Ya, bisa begini, ada 4 kemungkinannya. Ya, bisa begini, bisa begini. Ya. Nanti tergantung. Jadi nanti kita lihat kalau sudah ada nanti di sini, mungkin ada di sini substituennya, maka ya hati-hati. Apakah harus dia mana lebih stabil kalau dia bentuk begini daripada begini dan begini. Ya. Selalu kita cari supaya tidak ada
energi yang lebih tinggi harus dikeluarkan keadaannya. Oke? Iya, Prof. Ya, Prof. Oke. Nah, yang berikut adalah senyawa bifenil. Atau kita nanti minggu depan itu, ini kan baru pertemuan keberapa ini? Ke-13 ya? Nah, kenapa? Ya, baru 13 hari ini. Pertemuan ke-13. Jadi kita masih ada 2 kali pertemuan baru ujian. Ya. Ya, Prof. Oke. Ya, kita kembali ke konformasi alkena ini ya. Apalagi tadi konformasi itu? Penataan molekul dalam ruang. Ya, penataan atom-atom di dalam ruangan ya. Oke. Nah, itu tadi ada konformasi Stager, ada ini menurut Proxy Newman. Jadi konformasi ketan tunggal di mana atom atau gugus pada suatu karbon berada sejauh mungkin dengan atom atau gugus tetangganya. Ini Proxy Newman ini nih, kalau ini bentuk apa namanya nih? Bola dan pasak ya? Iya, Prof. Iya, Prof. Udah, yang namanya ini namanya Proxy Newman di sini. Ya, ini bentuknya seperti ini. Ya. Nah, ini namanya eclipse. Kalau tadi itu Stager, konformasi Stager ya. Ini adalah eclipse. Ya. Oke. Jadi itu bisa berubah-ubah itu kan? Molekul itu bisa berubah-ubah jadi Stager, bentuk eclipse, bentuknya Gauss dan seterusnya. Ya, tergantung apa namanya ini dia nyaman nggak kalau dia berada dalam konformasi itu, dan dia biasanya enggak tetap terus ya, dia senantiasa selalu bergerak dan berubah ya. Nah, ini bentuk eclipse-nya, ini adalah bentuk Stager-nya. Kenapa Stager itu lebih nyaman? Karena dia agak jauh dari interaksi 1,3 itu. Nah, ini adalah energi etana sebagai fungsi sudut dihedral. Ini ada di ada di Fessenden nanti, bisa dilihat. Nah, ini namanya anti, karena ini semakin jauh antara besar dengan besar itu semakin bagus, ya. Itu semakin stabil. Kalau dia dekat di sini atau di sini itu tidak
stabil. Tapi kemungkinannya di dalam penyusunannya biasa ada gitu, karena berputar terus. Ya. Jadi ini konformasi Gauss. Nah, ini siklopropana, siklobutana ini, siklopentana, sikloheksana. Ini tadi yang kita bicarakan bentuk kursi ini. Konformasi terpelintir yang paling stabil adalah konformasi sikloheksana ini. Karena sudutnya itu bisa stabil. Ya. Oke. Jadi kalau mengalami flip over itu yang aksial menjadi ekuatorial, ekuatorial menjadi aksial. Ya, jadi begitu kalau terjadi ini. Nah, ini yang tadi bentuk perahunya. Ini twist boatnya. Ya. Oke. Nah, saya kira ini saya sudah perlihatkan bahwa konformasi itu memegang peranan gitu di dalam molekul. Apakah itu stabil atau tidak? Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri pertemuan pada hari. Siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir kah? Oke, Nur Asis ada? Hadir, Prof. Aulia? Hadir, Prof. Nur Khairia? Hadir, Prof. Rismawati Herman. Ada dilihat tadi di room atau? Ada, Ji, Prof. Ada tadi di room. Tika? Hadir, Prof. Marita? Hadir, Prof. Muhammad Fauzal? Muhammad Fauzal ada tadi di room? Hah? Hadir, Prof. Hadir. Nilasari? Hadir, Prof. Rika Wahyuni? Hadir, Prof. Muhammad Ali Yasid? Hadir, Prof. Andi Arham? Hadir, Prof. Sulfi Indriani? Hadir, Prof. Muhammad Taufik? Hadir, Prof. Andi Yasril Ananta? Hadir, Prof. Nelsi Magatta? Hadir, Prof. Janet? Hadir, Prof. Nur Anissa Fajri? Muhammad As'ad? Petri Rahayu? Hadir, Prof. Jumawati? Hadir, Prof. Devika Nur? Hadir, Prof. Siti Nurlia Hasma? Hadir, Prof. Dila Agrivina? Hadir, Prof. Fairus Erlangga? Hadir, Prof. Fadila Anissa? Hadir, Prof. Nina? Hadir, Prof. Rismawati? Rismawati? Hadir, Prof. Ihdal Hairia? Hadir, Prof. Husnul Mufida? Hadir, Prof. Sarni Bella? Hadir, Prof. Stefani?
Stefani tidak ada. Gimana ketua tingkat? Ada informasi? Kalau informasi tidak ada, Prof. Tidak ada. Berarti Alfa nih? Ya, kita terlupakan saja. Oke, berarti ada satu yang tidak hadir. 30 yang tidak hadir. Oke. Kita nanti mungkin minggu depan kita latihan banyak ya. Minggu depan kita latihan dulu. Kemudian berikutnya kita masih latihan lagi ya, dan nanti pertemuan terakhir itu adalah ujian ya. Kita ujian. Iya, Oke. Prof. Iya, Prof. Masih 2 kali lagi kita pertemuan. Baik, saya kira cukup hari ini ya. Baik. Iya, Prof. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Oke, sama-sama. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Baik. Baca.